Saya pun ragu saya ini sekarang. Kita ini masih di dalam masih demokrasi apa enggak ini? Maksudnya kalau masih demokrasi masih bebas awak bicara, tapi kalau enggak demokrasi ngapain saya bicara kan gitu. Gitu kan? Karena anggapan kita dengan anggapan orang lain enggak sama. Awak nganggap ini demokrasi, rupanya enggak. Karena dulu waktu masa-masa SBY jadi presiden, banyak kali orang yang keras-keras di bawah itu enggak ada masalah kan gitu. Ustadz, saya ada lihat video Ustadz. Itu ada seorang Ustadz dari Wahabi itu. Ustadz siapa? Ustadz Wahabi? Iya, Ustadz Wahabi gitu. Yang mengatakan tentang Laskar Syuhada itu yang sudah syahid itu, dia bilang itu bukan syahid, bukan syuhada. Justru yang syuhada itu malah aparat kepolisian. Jadi matinya sebagai mati apa? Katanya mati jahiliyah, Ustadz. Gitu. Kalau mati jahiliyah berarti kan bahasa itu seolah-olah menunjukkan mati bukan mati Islam kan gitu. Iya begitu. Malah yang berjihad tadi aparat kepolisian gitu. Saya tidak mau menjawab dari sisi aparatnya ya. Nggak mau saya menjawab dari sisi aparatnya. Cuman fokusnya saya tanggapi pertanyaan tentang pernyataan Pernyataan dari Ustadz itu yang mengatakan itu, kalau yang 6 laskar itu bukan syuhada. Apa yang mau saya jawab mengenai pernyataan tadi, Ustaz? Saya tidak melihat apa-apa di situ kecuali sebuah kedunguan aja. Ya itu. Tapi dia kan merasa dirinya memang dia pintar, Ustaz, sehingga dia bisa berbicara di depan forum gitu kan. Dan alasan Ustaz mengatakan itu kedunguan itu dari segi alasan apa gitu? Nggak, katanya dia tadi kan Ustadz. Allah kan udah bilang wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh satu orang mukmin sengaja maka balasannya neraka jahanam. Maksudnya kok bisa dibalik? Yang neraka jahanam untuk siapa disebut Allah? Kan begitu. Kok bisa dibalik yang matinya malah mati jahanam, jahiliyah. Nah, gimana ceritanya itu? Apakah yang 6 orang ini kafir? Apakah yang 6 orang ini kafir? Dia kan mukmin. Kalau memang kafir, kenapa disolatkan jenazahnya? Bisa nggak dipastikan? Ya. Ingat dulu, waktu Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat, ya, bersama seorang Ansor mengejar kafir yang melarikan diri. Nah, saya lupa itu namanya. Ya. Jadi begitu dikejarnya sampai dapat dia mengucapkan la ilaha illallah. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, sahabat Ansor tak mau memenggalnya. Sedangkan dia dipenggal. Ya, dipenggal oleh yang ini tadi sampai beritanya kepada Rasulullah. Siapa itu namanya? Usamah bin Zaid ya. Gitu. Udah. Sampai berita itu kepada Rasulullah. Sehingga Rasul panggil dia. Apa tanya Nabi? Kenapa kau penggal dia sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawabannya? Ya itu kan cuma di mulut aja, di hatinya kan enggak. Jadi udah kau penggal lehernya, kenapa enggak kau belah terus dadanya, kau periksa hatinya. Betul enggak dia mengucapkan la ilaha illallah itu dari hati atau dari mulut saja? Apa kata dia? Sejak saat itu aku enggak berani sembarangan. Kepada yang kafir enggak berani sembarangan. Ini baru kita tanya, pengawal Habib Rizik itu kira-kira kafir apa enggak itu? Yang 6 orang itu? Beriman. Dari mana ceritanya kok bisa jadi jahiliyah? Makanya saya tidak melihat di video itu kecuali sebuah kedunguan aja. Udah, saya begitu saya tengok, oh si dungu gitu aja. Ya udahlah. Tapi dalam dunia Islam, Ustaz, ini kan disebut yang 6 suara ini termasuk dia menentang pemerintahan. Dalam dunia Islam, pemerintahan itu kan nggak, sekarang kalau kita lihat Habib Rizik sendiri ini, nah, memerangi pemerintah begitu apa enggak? Bukan, kemaksiatan. Memerangi kemaksiatan.
Artinya kalau pemerintah mau bersama Habib Rizik ini memerangi kemaksiatan tuntas kan gitu. Sebenarnya masalahnya kan gampang. Bersatu semuanya pemerintah sama Habib Rizik, perangi kemungkaran. Yang udah ada undang-undangnya, misalnya apa, undang-undang miras, kan udah ada undang-undangnya itu tak boleh. Artinya jangan diadakan lagi. Kan begitu. Selesainya itu masalahnya. Nah. Cuman ya itulah. Ya, saya menanggapi yang itu tok aja lah. Yang lainnya enggak saya tanggapi. Saya pun ragu saya ini sekarang. Kita ini masih di dalam, masih demokrasi apa enggak ini? Maksudnya kalau masih demokrasi masih bebas awak bicara, tapi kalau enggak demokrasi ngapain saya bicara kan gitu. Gitu kan. Karena anggapan kita dengan anggapan orang lain enggak sama. Awak nganggap ini demokrasi, rupanya enggak. Karena dulu waktu masa-masa SBY jadi presiden, banyak kali orang yang keras-keras di bawah itu enggak ada masalah kan gitu. Nah, zaman sekarang ya nggak tahu saya apa masalah apa enggak kan gitu. Wallahu a'lam.